Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Mas Anies. Jenengane Jawa parah, Mas. Ayo Yogyo. Yogyo. Hobinya gudeg. Dan orang yang selalu bertanya sama saya, Gus, apa Mas Anies itu amaliyahnya sama dengan Gus Miftah? Beliau itu ahlussunnah tulen. Amaliyahnya yo ahlussunnah. Wong ijo pada warna dhewe. Makanya kalau nggak tahu sih mendingan tanya. Kan saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang yang ahli berpendapat. Mantap. Kalau soal bernegara, saya tanya beliau. Soal amaliyah, beliau tanya sama saya. Betul. Jadi guru kita. jangan lakukan amaliyahnya Mas Anies. Mas apa Mas? Ya. Salam untuk semuanya. Terus kita kerja terus untuk Indonesia, untuk Nusantara, untuk memastikan semua merasakan makmur adil. Amin. Salam ahlussunnah wal jamaah. Bukit Tinggi. Keluarga kami adalah keluarga dari dulu. Jadi kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih? Coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tipu-tipu Anies dibongkar Ferdinand. Nggak ngaku Arab demi 2024. Ditulis oleh Nina Nur, siwet.com. Netizen plus 62 memang punya cara tepat untuk menyuarakan kebenaran. Seorang netizen dengan nama akun @airin__nz mencuitkan soal politik SARA di Indonesia. Saat gue ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas politik SARA yang ada di Indonesia, gue jawab, Anies. Dia orang yang paling bertanggung jawab. Dia menari-nari di atas isu SARA. Dia membiarkan pendukungnya memainkan politik identitas. Anies telah merobek tenun kebangsaan. Demikian tweet airin__nz. Sebuah pernyataan yang sulit terbantahkan. Kita semua sebagai warga yang mengikuti berita maupun yang langsung ikut memilih dalam pemilu adalah saksi sejarah kentalnya politik identitas di Pilkada Jakarta. Politik identitas itu pun tidak berhenti sampai terpilihnya Anies menduduki DKI 1. Anies masih saja memeliharanya, masih nanya bukti. Dalam ceramahnya di markas FPI pada Januari 2017, Anies menyatakan bahwa sejarah pergerakan nasional Indonesia dimulai dari pendirian Partai Arab Indonesia atau PAI pada tahun 1934. Indonesia katanya waktu itu belum ada. Pembelokan sejarah yang sungguh ngehe. Sebagai mantan Mendikbud, Anies menafikan Sumpah Pemuda yang berdasarkan keputusan Kongres Pemuda pada tahun 1928. Ulasan lengkap pernyataan Anies dan bantahannya pernah ditayangkan di pinterpolitik.com dan tirto.id. Dalam pidato pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies memancing kontroversi baru dengan pemakaian kata pribumi. Sementara di luar balik kota, masa pendukung Anies juga siap dengan spanduk bertuliskan Kebangkitan Pribumi Muslim. Lalu ketika patung bambu di bundaran HI akhirnya jadi sampah termahal di Jakarta pada 2019 lalu, Anies kembali memainkan politik identitas. Dia bilang, jika pilih bahan besi akan impor dari Tiongkok. Padahal jelas-jelas ada Krakatau Steel di Cilegon. Apakah Anies lupa geografi dan menganggap Cilegon itu letaknya di Tiongkok? Maaf lelucon garing. Anies memang mood killer. Tahun ini kembali Anies nampak memainkan isu agama dalam soal reklamasi Ancol. Anies juga membangun Museum Nabi
dan masjid apung di sana. Seolah-olah jika ada yang teriak tidak setuju dengan reklamasi Ancol ataupun mengancam ingkarnya Anies dari janji-janji reklamasi, maka pihak tersebut juga menentang pembangunan Museum Nabi dan masjid. Gila ya. Lucunya, 2 hari dalam sebuah video, Anies mengaku sebagai orang Jawa. Ini menjawab pernyataan dari Gus Miftah yang menanyakan apakah Anies orang Arab atau orang Jawa. Makanya saya taruh lagi jejak digital pernyataan Anies di markas FPI pada tahun 2017 di atas untuk memperlihatkan betapa mencela-mencelinya Anies ini tergantung siapa yang nanya. Sama orang-orang keturunan Arab dan yang memuja apapun yang berbau Arab, dia ngakunya sebagai orang Arab. Sama orang Jawa, dia ngakunya sebagai orang Jawa. Soal ini akhirnya dibongkar habis oleh Ferdinand Huta Heian. Saya pikir Anies sedang menyangkal dirinya, menyangkal silsilahnya dan menyangkal orang tuanya hanya demi tujuan politik. Kasihan orang tuanya Anies Baswedan. Dengan begini kan sama saja Anies menyangkal orang tuanya. Anak yang menyangkal orang tuanya berapa sangat berdosa, kata Ferdinand kepada media dilansir tagar.id. Menurut Ferdinand, Anies sengaja menutupi asal-usulnya sebagai orang Arab demi Pilpres 2024. Peluang terpilihnya akan kecil jika Anies mengakui darah Arab itu. Anies sadar betul bahwa ini melekat di hati orang Indonesia asli, maka mulailah dia membangun opini bahwa dirinya orang Indonesia asli dan orang Jawa Tulen. Dugaan saya jelas ini tujuannya membangun opini bagi dirinya demi kepentingan politik, kata Ferdinand. Saya yakin 100% tanpa ragu bahwa seluruh orang Indonesia tahu Anies bukan orang Jawa, tapi WNI keturunan Arab. Dari namanya saja sudah ketahuan dia turunan Arab, lanjut Ferdinand. Sambil menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah pintar. Oleh sebab itu Ferdinand berpesan pada Anies agar jujur dalam berpolitik. Berpolitiklah dengan martabat yang positif. Bagi saya, Anies memang sudah kehilangan martabat dalam berpolitik sejak bertahun-tahun lalu. Sejak dia dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatan Mendikbud. Dia dipecat memang karena tidak mampu kok. Bandingkan saja dengan Menteri Nadiem. Walaupun Menteri Nadiem tidak sempurna, namun kemampuannya jauh di atas Anies. Bintang Anies sendiri sudah mulai memudar. Karena ketidakmampuannya jadi seorang pemimpin sudah terbongkar habis. Warga Jakarta adalah saksinya. DPRD DKI Jakarta kerap menyuarakan ketidakmampuan Anies ini. Jika ada yang masih memuja Anies, maka bisa disimpulkan bahwa dia itu kalau nggak buzzer dibayar, ya orang yang benci banget sama Jokowi sampai hilang akal sehatnya. Puja-puji terhadap Anies lebih sering ketahuan sebagai hoax dan jadi langganan bongkar-bongkar oleh tenpexhoax.id ketimbang kebenaran. Mau ngeles gimana pun kenyataannya di Pilpres 2019 Prabowo Sandi kalah di DKI Jakarta. Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Anies sudah redup bahkan di Jakarta. Jadi demi menghidupkan namanya lagi Anies ngaku sebagai orang Jawa gitu. Sekian dulu dari Kura-Kura. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari siwet.com.